Shalom. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kasih-Nya tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin tidak dapat bersama-sama untuk beribadah di tempat ini, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum memulai peribadahan kita pada siang hari ini, mari kita menyerahkan peribadahan kita ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan dapat memulai peribadahan ini. Oleh sebab itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali bersama-sama beribadah. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul bersama di tempat ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan segera memulai peribadahan kami. Kami mau menyerahkan seluruh peribadahan kami pada siang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati, menyertai kami, sehingga peribadahan kami pada siang hari ini menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati saudara-saudari kami yang berada dimanapun pada saat ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pendamaian daripada Tuhan boleh senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka juga boleh beribadah walaupun secara online dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terpuji termuliakan nama-Mu. Amin. Pada saat ini mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian dengan judul "Ku Percaya Janji-Mu". Kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kau nyatakan bagi
Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau manis lembut, penolongku diutus Bapa. Sekali lagi Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Katakan ku buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Untuk dan sound. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Masih boleh untuk berdiri? Amin. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari kita mengangkat satu lagu pujian, anggur baru tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Tuhan. Mari kita menyampaikan segala sesuatu yang menjadi beban dalam pikiran kita masing-masing. Terlebih kita berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita pada saat ini, bahkan seluruh dunia yang sedang berduka akibat virus corona yang juga masih belum berhenti pada saat ini. Kita berdoa biarlah kasih Tuhan, biarlah kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa Indonesia, bahkan bagi seluruh umat dunia, agar virus corona ini dapat segera berlalu dan kita boleh kembali bersama-sama bersukacita melakukan berbagai kegiatan kita, aktivitas kita, terlebih beribadah di hadapan Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap keluarga kita dimanapun mereka berada pada saat ini, sekalipun kita jauh, kita merasa rindu, tapi kita percaya bahwa sebagai umat yang percaya akan Tuhan, kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita juga berdoa untuk pemerintahan, untuk setiap jajaran pemerintah, kiranya Tuhan boleh sentiasa menyertai mereka, agar mereka juga memiliki kerendahan hati untuk memimpin bangsa ini menjadi jauh lebih baik lagi. Dan terakhir kita akan berdoa untuk setiap pelayanan kita di tempat ini, agar Tuhan akan senantiasa memberikan kerukunan, kesatuan hati di antara kita sesama pelayan. Dan sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, segala perkara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita.
semuanya sedang melanda percaya, sedang melanda seluruh dunia. Allah itu selalu senantiasa Tuhan kasihani kami yang menolong kami. Tiada sesuatu yang menghibur kami. Kami kehilangan baik, kami merasa angkat kita sebagai cara bagaimana kami berbeda bagaimana kami terjadi dalam bangsa kami. Wah, bagaimana melanda yang berikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bersatuan, bangsa yang selalu mulia, dan dikatakan juga Tuhan kami selalu bernyanyi yang dialami oleh bangsa kami ini. Berkati kami manusia beri pengasihan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan dan kuasa Tuhan kami bersyukur atas tangan-Mu dan yang dapat kuasa menyok dari memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini. Kau juga serahkan saudara-saudara yang sangat percaya dan sedang berusaha melawan Engkau adalah Allah yang sangat maupun dimanapun menyembuhkan. Kami percaya dalam kuasa Tuhan masa ini Allah dalam setiap mereka. Hanya Engkau lah tahu dan mampu gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kau juga selalu kami gereja-gereja yang di mana Kau beri kekuatan bagi kami berikan kekuatan kesatakan Bapak Tuhan sehingga mereka juga boleh memimpin bangsa kami dengan tahu Bapak Tuhan yang mereka tidak menentukan setiap keinginan dan jawaban mereka dengan kami bersama kami Indonesia memberikan kebahagiaan dan sedikit keselamatan. Kami juga percaya dalam itu kita menggunakan dalam kaisar sedang menjadi siapa Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kami satu di dalam Tuhan yang bersediakan Tuhan sehingga pada saat yang Tuhan menemukan dari kami boleh kembali mereka berada dengan keadaan sehat dengan keadaan sukacita sehingga kami juga boleh kembali sama-sama memuji dan berhubungan mereka pada saat kami juga berdoa kepada Tuhan dan kami kiranya kami menjadi kami kami percaya bahwa setiap hal-hal yang terjadi pada kami itu memperluaskan kami sehingga kami boleh saling mengerti saling bersatu hati mereka bagaimana kami akan menjadi doa di jam mereka visi dan misi dari rasa tahu jawab akan sertakan antara mereka sehingga kami juga boleh mereka kembali baik pada sesuatu kami dan pribadi masalah dari setiapnya. Terima kasih selalu kehidupan kami seluruh kegiatan kami yang kami serahkan kepada Tuhan dan memberkati setiap teman-teman kami sebelum mereka berada pada saat ini baik untuk perkara maupun ibadah menjalankan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan menyelamatkan mereka sehingga saya Tuhan ketika kami boleh mereka bersama memuji dan mereka mereka. Terima kasih Tuhan dalam perlindungan kami pada saya ini kami berkali perayaan kami ada saat ini ada siang hari ini sehingga ketika kami keluar dari tempat ini kami boleh berada kepada Tuhan mengajarkan kami ya Tuhan agar kami boleh menjadi cerminan bagi orang-orang yang berada di luar sana yang masih belum mengenal Tuhan yang masih belum mengenal siapa Yesus Kristus. Ajarkan kami ya Tuhan agar kami boleh menjadi cerminan bagi mereka sehingga melalui kebenaran kami mereka juga boleh mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas kerinduan kami boleh memberkati kami menjadi sentiasa memelihara kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan setiap hari kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian bagaikan hujan. Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibarui selalu jadikanku Allah dalam rumah-Mu inilah hidupku
Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengubahkan setiap kami, dan biarlah melalui firman-Mu kami dapat diubahkan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi-pribadi yang mau menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, bukakanlah hati kami, bukakan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu, biarlah Tuhan yang terus menolong supaya hamba-Mu boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita kembali lagi berkumpul, berjumpa di tempat ini. Saya percaya bahwa itu semua karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Walaupun saat ini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dalam keadaan bahkan di seluruh dunia ini saat ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong dan memampukan bahkan memulihkan setiap kita saat ini. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ke 7. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Kita akan membacakan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang berjatuh ke dalam jerat iblis. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya memberikan satu tema, yaitu kualitas seorang pelayan Tuhan. Kualitas seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, surat 1 Timotius ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, anak didiknya, yaitu Timotius, yang isinya tentang bagaimana memilih seorang pelayan dan apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pelayan atau penilik jemaat. Paulus menuliskan hal ini kepada Timotius karena Timotius akan menjadi penerus tongkat estafet dari pelayanan Paulus. Oleh karena itu, Paulus merasa perlu untuk menuliskan kepada Timotius syarat-syarat seorang yang menjadi pelayan dalam jemaat, sehingga nantinya Timotius tidak mengalami kesulitan ketika dia memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dalam jemaat, sehingga dia lebih mudah untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi pelayan. Menjadi pemilik jemaat atau pelayan Tuhan dalam jemaat bukanlah atas dasar kemauan sendiri. Karena saya mau, makanya saya akan menjadi penilik jemaat atau pelayan. Tetapi atas dasar ketetapan Allah
dan atas dasar kriteria yang Allah tentukan. Sebab menjadi seorang pelayan Tuhan bukan untuk menjadi terkenal, tetapi menjadi pelayan banyak orang dalam mewartakan Injil, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai pelayan kebenaran maka perlu diperhatikan berbagai syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pelayan. Kriteria-kriteria ini sangat penting supaya para pelayan Tuhan hidupnya berpadangan dengan Injil, sehingga kualitas hidup sesuai dengan kebenaran yang diberitakan. Menjadi seorang pelayan atau penilik jemaat itu harus mempunyai kualitas hidup yang baik. Sebab jikalau tidak mempunyai kualitas hidup, itu tidak akan bagus di dalam pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita melihat syarat-syarat apa yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang penilik jemaat atau pelayan Tuhan. Yang pertama adalah orang yang tak bercacat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam syarat yang pertama ini yaitu orangnya tak bercacat. Tak bercacat dalam hal ini bukan tak bercacat secara fisik, tetapi pemimpin pelayan tidak memiliki kasus yang belum diselesaikan, atau track recordnya masih banyak kasus yang dia miliki. Kenapa? Karena apabila ia menjadi pemimpin akan sangat berpengaruh pada pelayanan dan juga pada jemaat. Sebab bagaimana mungkin orang yang sudah punya kasus dapat dipercaya untuk memimpin satu jemaat? Tetapi apabila ia sudah bertobat seperti Rasul Paulus, kalau kita sudah tahu bahwa sebelumnya Rasul Paulus adalah seorang penganiaya, tetapi ketika dia sudah bertobat, ia dapat dipercaya untuk menjadi pelayan Tuhan. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, yang kedua yaitu suami dari satu istri. Kehidupan keluarga para pelayan juga itu sangat penting. Artinya bahwa ia memiliki satu istri jikalau laki-laki yang menjadi pelayan, atau satu suami jikalau dia adalah perempuan yang menjadi pelayan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apalagi kalau seseorang itu atau seseorang menjadi pelayan mimbar, bagaimana ia bisa memberitakan tentang keluarga apabila ia mempunyai banyak istri atau punya istri di luar? Akan sangat sulit untuk memberitakan kebenaran, karena para jemaat akan melihat dia sendiri tidak bisa melakukan apalagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita terus melihat yaitu dapat menahan diri. Artinya adanya penguasaan diri. Ia dapat menguasai diri dari segala godaan. Ia dapat menguasai diri dari segala hawa nafsu, dari sifat-sifat buruk yang tidak baik. Dilanjut yang keempat adalah bijaksana. Seorang pelayan Tuhan harus bijaksana. Bijaksana dalam menempatkan diri, bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam menerima orang, tidak memilih-milih, tapi dia memiliki sikap untuk bijaksana. Kemudian dilanjutkan yaitu sopan. Nah, ini sangat berkaitan dengan juga etika, yaitu sopan dalam tutur kata, sopan dalam sikap, sopan dalam berpakaian.
Hal-hal ini juga sangat diatur dalam kehidupan para pelayan Tuhan. Kemudian saudara dilanjut lagi, suka memberi tumpangan. Artinya bahwa seorang pelayan atau penilik jemaat harus memiliki kemurahan hati. Murah hati untuk menolong orang lain atau jemaat yang sedang membutuhkan pertolongan. Tidak berat tangan untuk memberi, tetapi ringan tangan untuk memberi pertolongan. Itu artinya bahwa seorang pemimpin atau pelayan di dalam jemaat tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan kehidupan jemaat yang sedang ia layani. Kemudian kita akan melanjut lagi, yaitu cakap mengajar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana seseorang bisa menjadi pemimpin di dalam jemaat atau pelayan Tuhan jikalau ia tidak memiliki kemampuan untuk mengajar orang lain? Sangat disayangkan apabila penilik jemaat tidak memiliki kualitas untuk mengajar, dan apalagi kalau jemaatnya lebih tahu daripada pelayan Tuhan. Itu pasti akan memalukan sekali. Oleh karena itu, sebagai para pelayan penilik atau penilik jemaat harus terus menerus untuk belajar, karena belajar tidak terbatas, belajar seumur hidup. Oleh karena itu Paulus menuliskan hal ini sangat penting. Untuk menjadi seorang pelayan itu harus memiliki kecakapan untuk mengajar. Karena tugas seorang pelayan itu pasti akan mengajar banyak orang, mulai dari anak kecil sampai anak-anak yang sudah dewasa. Jadi harus memiliki pengalaman, memiliki kemampuan untuk bisa mengajar orang lain. Kemudian dilanjutkan, bukan seorang peminum. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang suka meminum, orang yang tidak bisa mengontrol segala emosi, tidak bisa mengontrol kata-kata. Kenapa? Karena orang yang pasti suka minum pasti memiliki emosi yang lebih tinggi, tidak dapat mengontrol setiap perilaku, mengontrol diri. Oleh karena itu para pemabuk sangat tidak cocok untuk menjadi pelayan Tuhan. Sangat disayangkan jika ada orang-orang yang atau para pelayan yang menganggap hal ini tidak penting. Bahkan dulu saya pernah mendengar kalau sebelum naik mimbar diminum dulu yang panas-panas supaya nanti berani pada saat naik mimbar. Padahal saudara itu sangat dilarang oleh firman Tuhan. Karena jikalau para pemimpin atau pelayan Tuhan itu mabuk-mabukan, maka jemaat juga pasti akan mengikut-ikutnya menjadi peminum atau pemabuk. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kemudian dilanjutkan lagi, yaitu bukan pemarah tetapi peramah. Harus dapat mengontrol emosi, jangan hanya sedikit-sedikit udah emosi, menjadi orang dengan tidak bisa mengontrol emosi. Karena dalam jemaat pasti akan menghadapi berbagai karakter, berbagai sifat dari para jemaat. Jikalau pelayan Tuhan tidak memiliki sifat untuk peramah, maka akan semakin susah dalam menghadapi para jemaat yang memiliki berbagai karakter, memiliki berbagai sifat di dalam jemaat. Kemudian dilanjutkan lagi, yaitu pendamai. Seorang pelayan harus mampu memberikan pendamaian dari orang-orang yang bertingkai. Harus hadir di tengah-tengah dalam menyelesaikan masalah.
Seorang pelayan bukanlah seorang penghasut atau seorang provokator, tapi seorang pelayan harus mampu meredakan setiap pertikaian, harus mampu memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi oleh para jemaat. Kemudian, bukan hamba uang. Saudara yang terkasih, jikalau para pelayan yang menjadikan prioritasannya adalah uang, maka tidak akan menjadi serius di dalam pelayanan. Yang menjadi prioritas utama sebagai seorang pelayan adalah melayani dengan tulus, melayani dengan sepenuh hati. Melayani dengan tulus berarti tidak mengharapkan balasan dari pelayanan, tapi pelayanan itu dilakukan dengan ikhlas tanpa menuntut balas. Apabila uang menjadi prioritas utama dalam pelayanan, akan sangat berbahaya. Apalagi menjadikan pelayanan untuk mendapatkan uang, sehingga pelayanan itu dijadikan sebagai ladang bisnis. Ini sangat-sangat berakibat fatal akan dalam kehidupan jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu pertanyaannya, apakah ada hamba Tuhan yang seperti ini? Mungkin ada, mungkin saja ada, tapi kita tidak tahu siapa. Bapak Ibu Yesus saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kemudian dilanjut yaitu seorang keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bagaimana melayani jemaat apabila tidak bisa mengurus rumah tangga sendiri? Apabila tidak disegani oleh anak-anaknya sendiri, sehingga akan dengan mudah jemaat tidak mau mendengar teguran dari seorang pelayan, karena mereka akan berkata keluarganya saja sendiri tidak bisa diurus, apalagi mengurus orang lain. Sehingga apabila kita memberikan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan tercela dengan perbuatan dalam keluarga sendiri, sehingga apa yang disampaikan tidak dinilai oleh orang lain, walaupun sebenarnya kebenaran itu yang kita sampaikan kepada mereka. Di ayat 5 mengatakan, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia mengurus jemaat Allah? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin kita masih belum berkeluarga, tetapi ini bukan berarti tidak berguna di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipersiapkan untuk melayani. Kedepannya kita akan menjadi pelayan. Keluarga itu sangat penting, karena para jemaat akan melihat bagaimana kehidupan di dalam keluarga kita sendiri. Kualitas rohani juga sangat penting sekali. Ayat 6 mengatakan, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar ia menjadi sombong. Orang yang baru bertobat seharusnya menjadi jemaat terlebih dahulu dan belajar dari para hamba-hamba Tuhan tentang isi Alkitab. Harus memperdalam pengetahuan tentang firman Tuhan, bukan baru bertobat lalu dipercayakan untuk mengajar banyak orang, padahal pengalaman pengetahuan masih kurang. Sangat disayangkan kalau ada orang-orang yang dengan berani yang mengatakan saya baru bertobat lalu mengajar banyak orang, padahal pengetahuan, pengalaman tentang Alkitab masih kurang. Oleh karena itu Rasul Paulus menuliskan
hal ini sangat penting supaya orang-orang yang baru bertobat ini tidak menjadi sombong, merasa hebat daripada orang-orang yang sudah lama mengenal Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang terakhir yaitu mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya, bukan hanya di dalam jemaat, tetapi di luar jemaat, di dalam masyarakat dia harus memiliki nama baik. Di dalam masyarakat dia tidak dibenci, di dalam masyarakat dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita sudah melihat bahwa menjadi hamba Tuhan tidaklah dengan instan, tetapi butuh proses. Proses ini akan menentukan kualitas daripada hidup para hamba Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, mari kita terus belajar mempergunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri menjadi pelayan Tuhan yang memiliki kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup sebagai pelayan harus kita kembangkan dan hidup mewarnai hari-hari kita. Dan hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjalani kehendak Tuhan dan sungguh-sungguh menjalani perintahnya. Kita sekarang dalam masa proses, dalam masa belajar. Mari kita terus belajar menggunakan waktu yang ada. Mari kita tingkatkan kualitas hidup kita supaya kelak ketika kita sudah waktunya untuk menjadi pelayan Tuhan, kita sudah siap dan kita memiliki kualitas yang baik, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalam setiap pelayanan kita. Demikian saja kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan jikalau firman-Mu pada hari ini telah menolong kami supaya kami anak-anak-Mu saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki kualitas hidup yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami, biarlah kami dapat melakukannya seturut kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkati oleh firman Tuhan. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, rasanya seperti sungai di hatiku. Biar persembahan oleh Norina Dewi. Mari kita bersama doa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami
Hingga sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu memberikan sebagian milik kami yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah setiap persembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menyelesaikan peribadahan kita. Dan sebelum kita menyelesaikan peribadahan kita ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian doa yang biasa. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh pembawa firman. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hanya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mengakhiri ibadat kita. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam ibadah kami dari awal hingga sampai pada akhirnya. Tuhan telah menuntun dan menolong kami. Biarlah peribadahan kami ini Tuhan menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai dan menolong kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.